弟兄姐妹们平安 Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Banyak berkat dari Tuhan hari-hari ini. Ada sukacita dari Tuhan. Amin. Amin ya. Walaupun kita menghadapi banyak masalah, tapi saya percaya di setiap momen, setiap musim kita, Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Untuk melewati itu semua. Semua masalah yang datang, semua persoalan yang datang tidak melebihi kekuatan kita. Itulah kasih dari Allah. Dan itu adalah janji dari Allah, kita pegang. Amin. So, pagi ini mari kita tujukan mata dan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita tinggalkan beban kita, kita tinggalkan persoalan-persoalan kita. Hari ini kita hanya memuji, menyembah Dia. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, penghiburan kepada kita. Amin. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Dan Tuhan menolong kita untuk melewati semua itu. Amin. So, mari saya undang saudara-saudari untuk berdiri. Kita mau mulai, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang ibadah offline ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami ini Tuhan adalah anak-anak yang telah Kau pilih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memilih kami ya Tuhan, menjadi bagian daripada kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh janji-Mu, kami beroleh keselamatan Tuhan. Dan keselamatan yang kekal ya Tuhan daripada-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, kasih-Mu memenuhi tempat ini, kasih-Mu memenuhi kami. Setiap kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Engkau boleh berbicara kepada kami Tuhan, baik melalui pujian maupun dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam mendengar suara-Mu Tuhan, berbicara kepada kami secara pribadi Tuhan. Sehingga kami pulang Tuhan dengan semangat yang baru, dengan urapan yang baru ya Tuhan. Karena urapan-Mu baru setiap hari ya Tuhan, berkat-Mu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan acara ini juga Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga dengan Pak Panatua Sofyan Siteja Tuhan. Kau berikan hikmat kepada dia Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh Engkau sampaikan melalui dia kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah suatu berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sukacita yang sejati hanya dari Tuhan. Apa yang ditawarkan oleh dunia hanyalah bersifat sementara. Yang sejati tetap dari Tuhan. Amin. Mari kita puji Dia. 我们来敬拜赞美他。他是我们的喜乐，他们是我们的力量，他是我们的盼望。你是我喜乐泉源，你是我欢欣跳跃，你是我自由飞翔，不再颓废和捆绑。你是我永生盼望，你爱有无比力量，从今世直到永远，你应许不会改变。你的宝血有能力，能医治一切的伤口，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。我们要靠近你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用全心和全意来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来这里，宝座在这里。我们要敞开口，不停赞美你。哈利路亚，哈利路亚！为了他，我们有红声。他是我喜乐泉源，你是我欢欣跳跃，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你是我永生盼望，阿们。你爱有无比力量，
是我们所有的力量，哦主啊，你的应许不会改变的，你的宝血有能力，能医治一切的伤口，你的复活能改变一切的救主，成为祝福。我们要靠近你生命，你配得所有最大的赞美，我们要用全心和全意来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来这里宝座在这里，我们要敞开口不停赞美你。Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah sukacitaku Tuhan, Engkaulah sukacita itu Tuhan。你是我喜乐泉源，你是我欢欣跳跃，你是我自由飞翔。Karena Engkau Tuhan, kami boleh bebas Tuhan. Haleluya. 你是我永生盼望，Allah yang kekal, Allah yang sejati，从今世直到永远，你应许不会改变。你的宝血有能力，能医治一切的伤口。你的复活，kebangkitan Tuhan, kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan bagi kami juga Tuhan. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. 我们要靠近你生命，你配得所有最大的赞美，我们要用全心和全意来敬拜你。我们要欢迎你来临，愿你来这里宝座在这里，我们要张开口不停赞美，我们要靠近你的生命，我们要靠近你生命，你配得所有最大的赞美，我们要用全心和全意来敬拜你。我们欢迎你来临，哦主啊，充满我们每一个人，充满我们每个人，哈利路亚！我们要张开口，不停赞美你。Sekali lagi，我们要靠近你的生命，我们要靠近你生命，你配得所有最大的赞美，我们要用全心和全意来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来这里宝座在这里，我们要敞开口不停赞美你，我们要敞开口不停赞美你，我们要敞开口不停赞美你。哈利路亚，赞美你，主啊，你是我们的真神。哈利路亚。各位弟兄姐妹，我们要以信心来宣告使徒信经。我信上帝，全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣是上帝的独生子，因圣灵感应，为童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，钉在十字架上受死，埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在圣父的右边，将来必在降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman lasuri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bulan-bulan ini kita mau mengenang akan kematian Yesus Kristus, kematiannya bagi kita untuk memberikan kepada kita keselamatan, untuk menyediakan bagi kita tempat di surga. 我相信天父创造世界，我相信耶稣死里复活，我相信圣灵住在我心，赐给我宝贵的大能力。我相信天父创造世界，我相信耶稣死里复活，我相信圣灵住在我心，赐给我宝贵极大能力。我相信耶稣是真神，永远的神君王。我敬拜高举耶稣基督的名，超乎万民之上的名。 Mari kita deklarasikan sekali lagi. 我相信天父创造世界，我相信耶稣死里复活，我相信圣灵住在我心，赐给我宝贵极大能力。 相信耶稣是真神，永远的神君王。我敬拜高举耶稣基督的名，
跪拜，万膝要跪拜，万口承认，耶稣基督是绝的主。I believe， 我相信耶稣是真神，人的神君王，我敬拜，高举耶稣基督的名，超乎万民之上的名。I believe， 我相信耶稣是真神，永远的神君王，我敬拜，高举耶稣基督的名，超乎万民之上。sekali lagi I believe， 我相信。I believe， 我相信耶稣是真神，永远的神君王，我敬拜，高举耶稣基督的名，超乎万民之上的名，超乎万民之上的名，超乎万民之上的名。哈利路亚！相信，我相信你是真神。耶稣，我们荣耀你的名，我们赞美你，哈利路亚！我们赞美敬拜，为你配的所有的赞美。你是永远的真神，哈利路亚。Kami bersyukur bahwa juga Engkau yang sudah mati dan bangkit kembali, hidup untuk kami semua pada saat pagi ini. Kami percaya Tuhan, tanpa daripada juga Engkau, kami tidak bisa juga bertahan menghadapi hidup ini. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang tidak mati. Kami memiliki Allah yang hidup, yang sudah bangkit dan hidup bersama-sama dengan kami. Kami percaya ini, sebagaimana juga pujian ini, penyembahan kami ini. Karena kami tahu Tuhan, Yesus yang sudah menyelamatkan kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala apa yang sudah Engkau perbuat Tuhan buat kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu nyata. Pengorbanan di atas kayu salib ini adalah semuanya untuk kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua ini Tuhan. Biarlah juga penghiburan, kekuatan, bahkan kasih karunia Tuhan akan juga Engkau nyatakan kepada kami pagi ini. Supaya apapun yang kami kerjakan ini, kami tahu bahwa Engkau hidup, Engkau berkuasa. Mari kita nyanyikan lagi sambil angkat tanganmu saudara. I believe, I believe. 我相信耶稣是真神，永远的神君王，我敬拜，高举耶稣基督的名，超乎万民之上的名。I believe， 我相信耶稣是真神，永远的神君王，
kasih Yesus, terima kasih. Ini adalah anugerah buat kami, anugerah yang besar Tuhan. Karena tanpa daripada dirimu, kami tidak bisa juga berdiri di hadapan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa, dan selalu Engkau beri yang terbaik juga buat kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami, pikiran kami. Berbicaralah di tengah kami, di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita ini sama sebagaimana pengakuan iman saudara yang tadi saudara juga sudah sampaikan. Ini merupakan juga bukan sebagai sesuatu cuma hanya slogan biasa yang kita ucapkan di tengah-tengah daripada ibadah ini. Tapi saya percaya saudara, iman apa yang saudara juga sampaikan ini merupakan pernyataan daripada juga kepercayaan saudara, keyakinan saudara. Bahwa Yesus memang dia ada di dunia ini, dia juga selama 3,5 tahun itu dia sungguh-sungguh menyatakan apa yang harus diajarkan kepada kita semua. Untuk kita juga bisa hidup hari ini, dan saya percaya apa yang dikerjakan di dalam 3,5 tahun ini membawa satu dampak yang besar bagi perubahan hidup kita hari ini. Haleluya. Amin. Minggu malam ini adalah minggu yang dimana saudara dan saya kita terus untuk merenungkan bahwa memang apa yang dikerjakan Yesus ini adalah sempurna, ya. Mari kita lihat ini saudara. Kita ingin menelaah beberapa kebenaran ini, ya, walaupun juga nanti sudah akan juga kita ada perayaan tentang kebangkitan Kristus, tapi saya ingin mengungkitkan bahwa juga apa yang dikerjakan oleh Yesus ini sempurna. Ya, nggak ada cacat celahnya, tidak ada kekurangannya, dan Tuhan mengerjakan ini semuanya untuk kita saudara. Supaya saudara dan saya juga kita bisa sempurna, kita juga tidak bercacat celah. Dan saya percaya iman saudara, percaya saudara, ini akan membawa saudara untuk saudara juga bisa melihat jalan-jalan di dalam juga kehidupanmu ini adalah jalan-jalan dalam kemenangan karena Yesus sudah bangkit. Matius pasal yang ke-28 saudara. Ya, ini kebenaran yang kita akan belajar tentang kebenaran akan kematian, kebenaran akan kebangkitan Kristus, saudara. Matius 28 ayat 1 sampai 7. Ya, ayat yang pertama dikatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat kedua kita baca sama-sama. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat yang keempat sama-sama lagi. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari di mana juga kebangkitan Tuhan Yesus ini juga adalah gambaran kepada setiap kita. Ya, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya katanya. Ini saudara mereka itu begitu kagum akan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka tahu bahwa juga tokoh ini saudara yang mereka kagumi. Ini baru saja disalibkan. Dan baru saja juga dinyatakan mati. Dan mayatnya saudara ini ditaruh. Ya, saudara tahu juga ini ya, pinjam saudara daripada juga kuburan daripada Yusuf Arimatea. Tetapi kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini juga menandakan kepada kita. Kalau saudara juga datang pagi ini untuk mencari Tuhan, ya. Kalau saudara datang ingin mencari Tuhan dengan kerinduanmu, engkau pasti akan ketemu Tuhan. Ada amin saudara. Ya, seperti perempuan ini saudara, ya. Dia datang dan saudara dia bukan saja juga sebelum ketemu saudara dengan juga Tuhan, tapi dikatakan katanya ada sesuatu yang dahsyat. Saya ingin supaya saudara juga yang datang di tempat ini juga saudara mempunyai pengalaman yang belum pernah juga terjadi. Coba dikatakan katanya tiba-tiba saudara di bagian daripada kuburan itu saudara, ya. Katanya juga batu yang ditutup yang sudah disegel oleh juga tentara Romawi karena juga mereka ini takut kalau juga murid-muridnya nanti juga mencuri saudara daripada mayat Tuhan Yesus, dan lalu mereka ini memberitahu bahwa juga itu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal saudara
apa yang terjadi ini lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya, makanya kalau saudara juga percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang saudara juga doakan dan pikirkan. Ya, manusia cuma pikirannya terbatas, saudara. Ya, mereka ini punya tentara Romawi, pemerintahan Romawi pada waktu itu menganggap bahwa juga ini fenomenal sekali ini. Ya, makanya mereka itu memeteraikan juga saudara, sehingga juga kalau ada orang-orang yang mencoba untuk juga menggolekkan daripada juga penutup daripada mayat itu pada waktu itu saudara, maka mereka akan dihukum karena itu melawan daripada pemerintah. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu ajaib. Ya, kuasa Tuhan itu di atas segala-galanya. Ya, nanti saya akan bicarakan dari kebenaran yang kedua. Cuma ada 2 kebenaran ini yang saudara perlu tahu. Ya, tapi kita lihat dulu, simak dulu ini. Dan kata-katanya saudara bukan saja itu, tapi gempa bumi yang hebat itu bukan saja menggolekkan daripada juga batu itu. Ya, makanya saudara, kekuatan dunia ini nggak akan bisa juga untuk orang bilang ini menahan ya apapun. Kalau kehendak Tuhan, apa yang sudah dinubuatkan itu harus terjadi. Dan saya percaya bagian saudara adalah pegang janji Tuhan. Ya, bagian kita juga adalah pegang janji Tuhan. Hari ini juga dapatkan sesuatu. Ya, nah pada saat juga mereka lihat kejadian itu begitu takutnya. Terutama juga katanya ini penjaga-penjaga yang pada waktu itu juga mereka tahu bahwa juga mayatnya baru dimasukkan di situ. Dan memang juga saudara tiba-tiba ada juga satu penampakan dari malaikat Tuhan yang luar biasa itu. Begitu mereka takutnya karena mereka berpikir ini hantu saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Ya, pada ayat yang kelima saudara, saya akan bacakan kepada saudara. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Haleluya. Ada beberapa kebenaran saudara yang saudara mesti tahu. Lewat juga perenungan kita di minggu malam ini saudara, supaya saudara juga dan saya ini bisa benar-benar nanti masuk ya, karena kita tidak ada perjamuan hari ini, minggu ini. Tapi perjamuan akan diadakan pada hari Jumat nanti ya. Jadi saudara, ini kesempatan juga untuk saudara juga bisa bawa jiwa-jiwa. Ya, Bapak Yakub Susabda yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya hambanya ini memang juga dipakai di dalam juga hal-hal yang bagaimana supaya saudara juga bisa melihat kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Ya, saudara akan menerima ini dengan baik. Nanti hari Jumat saudara jangan lupa untuk saudara juga bisa hadir di sini. Ya, jamnya sama ya, jam 10 ya. Jadi saudara catat baik-baik. Ini kesempatan juga untuk saudara juga bawa orang-orang yang mungkin juga saudara juga simpati, atau mereka-mereka yang belum mendengar kebenaran. Karena ini perlu untuk diberitakan saudara. Banyak orang berpikir Kristen itu cuma hanya ya percaya kepada yang namanya tokoh Tuhan Yesus. Tapi saudara, mereka nggak mengerti. Tokoh yang satu ini saudara, walaupun juga dia sudah mati, 3 hari dia bangkit. Dan semua itu dicatat di dalam sejarah dunia ini. Dan seluruh dunia saudara juga mengakui bahwa juga hari Paskah itu dirayakan pada hari Minggunya nanti pada Jumat ini juga, Jumat Agung, dan minggunya depan itu adalah hari kebangkitannya. Ya, nah mari kita lihat, ini korban yang sempurna saudara. Ya, ini korban yang sempurna. Dan saudara tahu ada beberapa kebenaran yang kita bisa juga pelajari. Ya, yang pertama saudara, jadi ini penting supaya saudara dan saya juga bisa mengerti dan kita bisa menghidupi yang sekarang ini. Ya, karena ini kan semua dikerjakannya yang waktu lalu saudara. Lalu juga apa kaitannya dengan kita? Nah ini supaya saudara dan saya kita bisa hidup seperti juga apa yang Tuhan mau. Ya, kebenaran yang pertama saudara, jadi kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Haleluya. Ada amin? Ada amin saudara? Orang dunia ini saudara takut mati karena kenapa? Karena mereka berpikir bahwa selesai. Atau ada lagi yang kepercayaan yang lain ya, dalam pengajaran iman mereka juga saudara, kepercayaan mereka bahwa juga katanya kalau mati ya, jadi saudara
Nanti itu kita akan reinkarnasi, berubah. Tergantung perbuatan baik kita. Ya, kalau saudara baik sekali, saudara menjadi hewan yang terbaik. Ya, jadi saudara juga, saya juga bingung karena saya tinggal di Sunter, saudara. Jadi itu ada tetangga itu, saudara, yang percaya ini. Ya, dan juga lebih pusing lagi sama saya karena juga ini anjing saya itu kalau lihat kucing, dia tuh rame, saudara. Saya bilang boleh saja kasih makan. Ya, tapi jangan kasih makan kucingnya itu di depan rumah saya. Ya, saya minta maaf nih, saya bilang boleh dikasih ditaruh sana. Kalau nggak rame ini anjing saya itu anjing teritorial, saya bilang. Kalau ada binatang lain dia marah gitu loh. Oke katanya ya. Karena kenapa? Karena dia percaya, saudara. Makanya lama-lama nih lingkungan saya terkenal mungkin juga namanya jalan kucing kali, saudara. Itu kerajaan kucing di mana-mana, saudara. Karena dia sambil jalan kaki juga, saudara, dia bawa juga itu makanan-makanan sisa, lalu dia tebarin di sana. Saya bilang kalau memang juga mau kasih makan, kasih aja makan di rumahnya. Nah, ini pusing di rumah orang, saudara. Jadi kucing bertebaran di mana-mana. Haleluya. Ya, itu kepercayaan orang. Tapi bagi kita, saudara, kita nggak percaya itu. Kita percaya karena Allah sudah memberikan nyata kepada kita. Tadi dikatakan dalam pujian, saya juga tidak kong kali kong, tapi juga ini pujian, itu dituliskan sama sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal 15:54. Dibilang begini, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, ya, maka akan genaplah. Jadi saudara, kenapa Tuhan Yesus mesti mati? Karena tubuh yang fana ini harus kembali kepada tanah. Ya, mau tidak mau, ya, kecuali Tuhan Yesus. Tubuhnya nggak ada, saudara. Ya, ya, dia langsung diangkat. Ya, itu Tuhan Yesus. Tapi buat kita jadi ngerti sekarang ini. Ya, tapi semua tandanya itu ada. Saudara juga ada yang kalau saudara yang pernah ke mana? Ke Israel, saudara, tanah perjanjian ini. Itu ada kain kafan Turin namanya. Itu ada tanda-tandanya. Itu memang darahnya ada. Memang itu adalah DNA darah gitu loh, saudara. Bukan darah ayam, darah apa gitu. Memang nggak cocok semua gitu loh. Ya, itu darah manusia, saudara. Ya. Nah, kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi Tuhan mesti mati supaya apa? Supaya katanya apa? Sesudahnya dapat binasa itu mengenakan yang tidak, karena Tuhan akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara percaya apa enggak nih? Kita orang Kristen, saudara, percayanya gini. Makanya kita nggak pernah takut mati. Rasul Paulus berkata katanya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Buat kita, saudara, mati itu keuntungan, bukan kerugian. Karena tadi dikatakan, karena tubuh yang fana kita ini saudara akan berganti kepada tubuh yang kekal. Haleluya. Haleluya. Ya, tubuh yang kekal itu nggak butuh lagi makan, nggak butuh lagi juga saudara nggak perlu lagi juga beli obat-obat segala macam, saudara. Kalau memang juga tubuh yang satu ini katanya, tubuh ini tidak akan mengenal yang namanya mati. Ini yang disebut dalam juga Yohanes pasal 5:24. Orang yang percaya itu pindah dia dari juga alam maut kepada alam yang hidup. Hidup di sini adalah hidup yang kekal itu loh, saudara. Makanya kita sebagai orang Kristen, dan saudara tahu waktu juga tentara-tentara Romawi itu menyiksa pengikut-pengikut Kristus itu, makanya semua orang, saudara, yang digigit atau mungkin juga mengalami siksaan itu, mereka itu senang-senang saja, saudara. Bahkan juga di antara mereka itu, kepengen yang udah saya duluan aja. Nggak pernah ada yang kayak begitu, saudara. Haleluya. 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 Kenapa? Karena mereka tahu ini. Saudara juga ingat waktu juga Abraham membawa daripada Ishak itu, saudara. Waktu dia bawa Ishak, ya anaknya bilang katanya, Papi Abraham, ini kayunya udah ada. Ya, semuanya udah ada. Nah, sekarang mau tanya nih, yang dikorbankan itu dombanya mana katanya. Abraham jawab apa? Tuhan yang sudah menyediakan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, iman kita ditulis di dalam juga suratan Rasul Paulus, saudara. Ya, di dalam kitab Perjanjian Baru ditulis gini.
Abraham itu begitu yakin, kalaupun anaknya mati, Tuhan itu sanggup untuk membangkitkan. Nah, iman itu saudara yang akan juga. Nah, kita juga mesti punya itu. Haleluya. Saya juga ingin kuatkan kepada saudara juga yang sakit hari ini. Kalau saudara sudah beriman, percaya kepada Dia. Dan memang juga saudara sakit itu bisa juga karena ada banyak hal lah saudara. Ya, Tuhan bisa lakukan mujizat, bisa. Ya, tetapi ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Ya, saya juga karena bukan Tuhan jadi saudara saya nggak bisa menentukan saudara bisa disembuhkan atau enggak. Tetapi iman kita saudara itu tidak pernah sia-sia. Ya, karena Ibrani juga tulis ada orang yang beriman dan sampai mati saudara dia belum dapatkan apa yang dia rindukan. Tapi kata Tuhan, dengan cara ini saudara, maka generasi yang berikutnya itu akan menyempurnakan apa yang sudah ada. Dia melakukannya saudara, karena juga dia tahu, dia mengerjakannya hari ini. Oleh karena itu kita juga hari ini saudara, kita tetap percaya. Sekali kita percaya dan kita tetap percaya. Dan apapun yang jadi. Kalau bicara juga sampai mati kita juga masih belum melihat. Percayalah saudara. Iman saudara itu tidak akan pernah sia-sia. Ada amin? Ini yang harus ada. Ya makanya Rasul Paulus katakan, kamu tuh jangan kayak orang kagak beriman katanya. Kamu tahu gak katanya, orang yang mati sekarang ini, gak usah kita sedih dulu. Yang namanya mati itu perpisahan sementara. Tuhan pakai istilahnya tidur gitu loh saudara, haleluya. Ada amin. Itu yang dia sampaikan waktu Lazarus itu loh saudara. Dan memang dia sengaja saudara. Datangnya terlambat sampai juga Lazarus mati. Ya, Marta nggak ngerti katanya juga. Oh nanti ya memang itu benar saudara. Nanti kalau kita juga waktu Tuhan Yesus datang dia juga tahu pengajaran ini saudara. Waktu Tuhan Yesus datang nanti juga kita akan dibangkitkan. Dia juga percaya. Tapi kata Tuhan sekarang yang Tuhan juga ingin kerjakan. Karena Tuhan lagi ingin menyatakan mujizat. Nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi pada diri kita. Kalaupun kita sudah percaya, kita mati juga. Percayalah saudara. Saudara kena lagi. Ya, saudara mendapatkan berkat lagi. Yang dikatakan dalam Tesalonika itu. Bahwa dikatakan nanti kalau Tuhan datang. Ya, kita yang masih hidup. Ini diangkat hidup-hidup. Ya, tetapi saudara yang akan dibangkitkan dulu siapa? Orang yang mati dalam Tuhan dulu. Nah dalam bentuk apa? Nah ini yang disebut tubuh kebangkitan. Tubuh yang tidak lagi juga bisa ada kena penyakit, kesusahan segala satunya. Makanya saudara, kalau kita juga meninggal itu adalah berkat buat kita. Berarti pekerjaan kita sudah selesai. Haleluya. Ada amin. Ya walaupun sedih gak? Sedih lah. Pak Sofian nih kok ceritanya horor hari ini. Enggak saudara. Supaya saudara ngerti. Jadi kita jangan takut mati. Malah kita mesti hidup saudara. Yang ini, yang nanti. Saya katakan yang bagian kedua ini penting. Jadi saudara mesti punya iman ini. Sebab kalau saudara gak punya iman ini saudara yang seperti juga orang-orang yang lain. Orang bilang berkesedihan, berkesinambungan saudara. Dan itu bisa menimbulkan nanti jadi penyakit saudara. Ya. Yang sudah mati ya mati. Maka Tuhan Yesus katakan biar yang mati itu menguburkan yang mati. Kan aneh saudara ngomongnya ini. Ya biar kita yang hidup ini hidup. Maksudnya gini saudara. Biar orang mati ya udah mati. Memang dia mesti mati. Udahlah. Kenapa kamu juga pikirin? Udah gak usah nyeselin. Aduh coba kalau begini. Aduh coba. Kita kan selalu bisa gitu kan. Aduh coba loh. Kita ada kesempatan. Aduh bawa papa itu keliling dulu. Dia kepengen. Itu juga kerinduan saya saudara. Udah 30 tahun sejak juga PP 10. Papa saya gak pernah ketemu dengan adeknya. Tapi saya sudah, ada 2 kali saudara ketemu sama juga. Saya punya asuk, adik daripada juga papa saya, saya ini saudara. Ya memang mukanya mirip-mirip saudara. Cuma lebih muda aja saudara. Ya ada yang sudah jadi dokter saudara di Tiongkok. Ada satu lagi juga ini, anak-anaknya yang cukup baik juga. Ya, salah satu juga katanya jadi bintang film katanya juga di Australia. Saya juga nggak tahu saudara. Ya, ini sekarang hilang kontak saudara. Saya sejak HP ini pindah, nggak masuk saudara data dia. Ya, tapi sekali lagi kekasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya ini perpisahan sementara. Nanti kita ketemu lagi. Ayo, ada iman? Ada amin. Kenapa? Loh, Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada kita.
Inilah saudara supaya kita juga ngerti ini kenapa juga Tuhan. Kenapa? 1 Korintus 15, 54 ini. Ya, dikatakan katanya, apa? Maka akan genaplah firman Tuhan bagian akhirnya. Yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Coba kita baca lagi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 55. Hai maut katanya, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tadi kita sudah nyanyi, nggak ada sengat lagi. Saudara tidak perlu takut lagi. Mulai hari ini, hadapi kematian itu dengan menghadap kepada Tuhan dengan sukacita. Tadi dikatakan kita harus bersukacita. Ya, karena itu tandanya selesai sudah dan kita akan ketemu dengan pencipta kita. Apa yang menjadi pengharapanmu, apa yang menjadi juga imanmu, engkau akan juga menerimanya. Nah hari ini saya percaya saudara, ini janji Tuhan. Jadi kematian itu bukan adalah penyelesaian daripada semua hidup kita, bukan. Kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Nah bagian kita apa saudara? Ya ini, kita mesti belajar yang melakukan yang lebih baik, ya lakukan dengan perbuatan kasih kita sama sebagaimana juga yang Tuhan mau. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus sama sebagaimana juga di dalam tulisan 1 Tesalonika 4 ayat 15-16 ini, iman saudara akan nyampe. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup katanya, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan juga mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang yang mati dalam Tuhan nanti bangkit duluan, ya. Karena ini sudah juga dibuktikan oleh juga pada waktu kematian Tuhan Yesus katanya. Ya, banyak itu orang-orang kudusnya itu ya bangkit dari kuburan. Ya, ini kesaksian yang dituliskan oleh kitab Injil Matius ya. Nah, ini firman Tuhan saudara ya. Jadi saudara jangan bersedih. Ya kalau sudah mati, hari ini juga saya baru mendapat kabar salah satu daripada juga pemimpin kita. Ini saudara mamanya dipanggil Tuhan ya. Kemarin malam katanya juga lagi biasa-biasa saja lalu tiba-tiba pingsan katanya ya. Lalu pingsan masuk ICU lalu setelah itu lewat saudara ya. Saya bilang aduh enak juga tuh ya, nggak usah lama-lama, nggak usah juga pakai tancap sono tancap sini ya saudara, udah langsung jalan aja begitu ya. Memang itu kematian orang benar itu, maunya semua juga kepengennya yang gampang aja lah saudara, biar nggak nyusahin orang yang hidup, betul saudara ya. Tapi sekali lagi kematian di dalam Tuhan itu bukan akhir dari semuanya, karena ini adalah Tuhan ingin supaya juga kita memiliki tubuh yang tadi katakan tubuh yang kekal, tubuh yang tidak akan ada satu kuasa maut pun yang bisa lagi mengambil saudara. Ya, hari ini bersukacitalah. Nah, itu kebenaran yang pertama. Ya, ini karya yang besar ini, yang dari Tuhan. Ya, ini yang Tuhan kerjakan dan Dia sudah buktikan lewat hidup Dia. Haleluya, haleluya. Ada amin? Ya, jadi saudara bersukacitalah. Ya, kalau saudara masih ada hidup, lakukanlah yang terbaik saudara. Karena apa yang kau kerjakan ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan catat ya, firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Ya, supaya kita juga hidup ini supaya juga bisa bersaksi. Makanya juga saudara waktu cerita Lazarus sama orang kaya itu saudara. Yang orang kaya itu biasa memerintah rupanya juga saudara. Dia bilang katanya boleh gak tolongin dong Lazarus dibangkitin lagi deh. Karena saya masih ada saudara-saudara lain. Karena mereka tidak percaya pada waktu itu. Mereka pikir hidup itu cuma hanya di dunia saja dan lalu juga selesai. Sudah. Saudara sekarang kenyataannya katanya. Bahwa juga ada alam, ada dua alam ini. Yang mana juga dikatakan Firdaus atau juga yang dikatakan alam barza ini. Dan firman Tuhan ini sangat-sangat jelas sekali. Ya, dan Tuhan mengatakan tidak bisa. Sudah ada banyak katanya yang bersaksi. Ya kalau mau percaya sekarang. Makanya saudara kita harus beritakan ini. Ada banyak orang yang tidak mengerti ini. Supaya mereka juga bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena orang yang percaya itu akan juga memperoleh hidup yang kekal. Di mana maut tidak berkuasa dan dia akan berpindah kepada hidup. Itu kekuatan, itu kuasa yang Tuhan beri kepada saudara. Ya, gunakan itu dengan baik-baik. Ya, mulai hari ini saya percaya kasih karunia Tuhan akan bekerja. Ya kemarin kami ada
Ngomong-ngomong dan juga saudara, kita berbicara bagaimana ada kesaksian-kesaksian dari beberapa orang yang kenal Tuhan. Padahal saudara juga orang-orang ini adalah orang-orang yang orang Kristen saudara. Tapi dia bilang sekarang saya baru mengerti yang namanya hidup baru di dalam Tuhan itu luar biasa. Enggak pernah saya mengerti hal ini. Saya sering dengar firman Tuhan, tapi saya hari ini dibukakan katanya. Bagaimana untuk juga hidup saya selanjutnya? Saya bilang, Bapak sudah mengerti ini, Bapak mesti lakukan sesuatu untuk orang-orang. Ada banyak orang-orang yang seperti Bapak ini. Sudah jadi Kristen, tapi juga enggak ngerti apa yang juga dia percayai. Tapi berbahagialah Bapak kalau Tuhan juga sudah membukakan ini. Kebenaran yang kedua saudara, yang tadi oleh karena itu kita nggak boleh takut. Jangan takut karena maut sudah dipatahkan. Haleluya. Orang-orang saudara di dalam kepercayaan yang lain yang dikatakan katanya ada apa itu? Ada lorong hitam itu loh saudara. Ya, yang bohong ya apa sih orang bilang itu? Ya itu yang paling ditakutin. Karena beberapa orang itu sudah bersaksi. Waktu dia mati dia masuk lorong gitu saudara. Ini yang sudah bangkit saudara. Itu masuk lorong itu lalu ketekan mana-mana. Kalau saudara juga ke Singapura ada ya. Ada ceritanya tuh kalau orang mati bagaimana. Nanti kalau juga di neraka disiksanya kayak apa. Nah kayak begitu saudara ya. Jangan masuk museum lihat doang ya. Coba saudara sangat mengucap syukur saudara. Kalau saudara lihat begitu, kita mah punya Tuhan luar biasa. Rumah aja disediain. Haleluya. Ada amin saudara. Enggak bayar lagi. Saudara tahu gak? Enggak bayar pajak lagi kita juga saudara. Ya di dunia ini apa-apa yang dipajakin. Ini rumah kita juga katanya nanti bangun sendiri aja dimintain pajaknya saudara. Ya. Tapi sekali lagi, Tuhan itu melakukan segala-galanya untuk kita. Luar biasa. Ada amin? Mulai sekarang jangan ragu-ragu lagi. Ya, kebenaran berikut saudara. Kita nih yang harus hidup dengan pikiran yang baru ini. Hidup di dalam manusia yang baru. Ya, hidup di dalam kebangkitan. Hidup di dalam kemenangan. Artinya saudara, supaya pikiran-pikiran lama saudara, ya, yang sia-sia, yang membawa maut, yang membawa kematian, itu mesti saudara tinggalkan. Ini gak gampang memang saudara. Ini ada kaitan sama daging kita. Nah, makanya firman Tuhan katakan ini, saudara mesti juga percaya ya. Bahwa juga apa yang Tuhan kerjakan itu semuanya baik untuk kita. Saudara baca di dalam juga Kejadian 1 ayat yang ke-31. Ya, dikatakan di ayat yang ke-31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Saudara tahu kalau juga sudah ada si amat ini saudara, berarti itu lebih baik dari yang baik. Ada amin ya. Jadi Tuhan itu melakukan untuk saudara itu selalu yang terbaik. Ya makanya saudara dia menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Semuanya sudah disediakan sama Tuhan. Baru diciptakanlah katanya. Ya bahkan manusia itu dibuat dengan tangannya sendiri saudara. Ya bukan diucapkan, bukan. Ya dibuat oleh tangannya sendiri. Jadi kita ini adalah bentukan Tuhan yang paling tertinggi saudara. Ya di atas malaikat lah malahan. Ya makanya malaikat tahu mereka bikin itu loh saudara. Ya bikin rusuh di sono. Ya sepertiga sampai juga ada yang percaya lagi. Ya sama juga pengaruh daripada Lucifer ini. Saudara tahu itu apa yang terjadi. Karena malaikat tahu bahwa juga mereka ini kurang mulia saudara. Kita masih lebih mulia. Haleluya. Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Haleluya. Ada amin. Ini firman Tuhan. Ya, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ini Tuhan membuat rencana untuk kita, buat kebaikan kita. Yeremia 29:11 mengatakan katanya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan mati, dia mati 3 hari bangkit. Dia kerjakan kebangkitan itu supaya juga katanya terlebih baik aku pergi kepada Bapa supaya saudara ada roh penolong karena dia memikirkan bukan dirinya tapi diri kita saudara yang ada di bumi ini. Makanya dia berulang-ulang saudara dia berkata bahwa dia harus ke Yerusalem. Murid-muridnya nggak mengerti sampai akhirnya saudara, aduh jangan dah.
Ya, orang-orang banyak itu yang oposisi, pasti kamu akan dibunuh. Karena memang harus demikian, itu firman Tuhan ngomong begitu. Ya, tetapi apa yang dinubuatkan itu saudara, semuanya itu digenapkan. Dan saya percaya hari-hari ini saudara mesti berjalan dalam pola pikir ini. Saudara yang sudah juga tidak lagi ada dikuasai oleh maut, saudara mesti berjalan dalam jalan kemenangan saudara. Dengan cara apa? Kolose 3 ayat yang 1 sampai 4 itu yang berkata begini. Karena itu katanya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Haleluya. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Ada amin saudara. Jadi saudara artinya gini, bukannya juga saudara kalau saudara jalan melihatnya ke atas gitu, bukan. Pola pikir kita, saudara mesti juga mendasari semua apa yang saudara tindakan itu karena Tuhan sudah melakukannya untuk kita. Itu iman kita. Itu percaya kita. Haleluya. 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 Ada amin saudara. Beberapa hari yang lalu saudara. Ya, saudara kekasih dalam Kristus, anak saya kehilangan saudara daripada dompet. Dompetnya itu isinya kartu ATM dia, ada ATM BCA-nya, ada BRI-nya. Saudara karena ada urusan juga sama pekerjaan dia saudara. Lalu saudara juga ada kartu-kartu yang lainnya saudara. Ada KTP lagi. Aduh saudara ya. Tapi saudara percaya Tuhan sebenarnya sudah taruh di dalam hati. Ini ada di rumah. Enggak jatuh kemana-mana. Cuman ya manusia ya. Udahlah. Udah kita lakukan dulu apa yang ya memang saudara. Ya. Dan saudara tahu pagi ini saudara. Memang benar itu ada. Ya, tidak kemana-mana. Jatuhnya itu di bawah tempat duduk dan juga di atasnya itu ada tisu, saudara. Ya, yang juga berbentuk anjing di rumah saya ini, saudara. Jadi rupanya mungkin juga tasnya tumplek, itunya juga jatuh ke sono, masuklah ke dalam juga tisu. Itu berhari-hari ada di situ. Semua tempat saya sudah periksa. Saya kurang masih tanya satu, saudara, sama Tuhan. Saya bilang, di mana Tuhan? Saya kerjain ini, saya kerjain. Di mana Tuhan? Nah ini di satu sisi ini rupanya. Kursi yang sini saya sudah periksa. Kursi yang sini belum saya periksa. Tuhan kan sudah bilang di kursi. Cuman kursi sini manusia cuman lihat. Ya udah gak ada lah. Kodok. Udahlah. Rupanya ada di bawah tisu. Ya ini pelajaran gak apa-apa saudara. Ya kita juga sudah lapor segala macam, tapi Tuhan itu baik. Baru satu laporan ya. Jadi kita nggak usah juga karena juga ada NPWP dia, saudara ya. Jadi mesti semua ngurus ya. Bukan apa saudara itu buang waktu lagi. Tapi Tuhan itu baik. Cuman BCA aja kita beresin. Sekarang yang lain-lain sudah tidak perlu. Ya sekali lagi lu saudara, tanya sama Tuhan. Coba pikirkan, jangan pakai kekuatan sendiri saudara. Jangan juga pikir kita gampang, lapor aja polisi. Udah ya ini, tunggu dulu, doa dulu, cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau gitu loh. Memang suara Tuhan gak bilang, hei di sini enggak. Tuhan juga mau tahu, lo ini taat apa enggak gitu loh. Gitu loh saudara. Ya kalau dikasih tahu itu ngerti apa enggak sih gitu loh saudara. Itu yang namanya saudara mencari Tuhan. Saudara tahu ini juga Maria Magdalena dan juga wanita yang lainnya juga saudara katanya. Itu dia ketemu gak? Ketemu. Malaikat bilang nanti Tuhan tunggu kamu di Galilea. Wah luar biasa. Saudara juga yang rindu cari Tuhan. Cari juga kebenaran Tuhan. Pasti saudara ketemu. Karena Allah itu sangat menghargai orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ya, ada haleluya ya. Ini iman kita saudara. Jadi hiduplah dengan pola pikir yang baru saudara. Jangan pola pikir yang lama. Ini yang Tuhan maksud. Ya, sebab katanya kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam. Tuhan tuh mau loh saudara, untuk juga saudara tuh mendapat kemuliaan Tuhan.
Ya, sehingga kita juga boleh dihargai orang, saudara juga mendapatkan prestasi yang baik. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, ini memang rencana Tuhan buat kita, saudara. Ya, karena kenapa? Nah, sekarang berikutnya, karena kenapa sih kita mesti cari yang di atas? Ini yang saya ungkapkan, saudara, dalam perenungan saya juga. Ya, Yakobus 1, 16, 18 bilang begini. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas ini sempurna. Sempurna, saudara. Ya, dan sekarang Tuhan Yesus ada di sebelah, duduk di sebelah kanan. Ini bicara tentang kekuasaan yang hilang di Taman Eden. Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau saudara mencari Dia, mencari hal-hal yang di atas ini, enggak ada satupun yang saudara tidak bisa. Ada amin gak nih? Ya, karena Tuhan di atas. Nanti. Saya kata, makanya seru bener nih kalau sama Tuhan ini, saudara. Ya, katanya, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua. Karena gini loh, saudara. Kenapa supaya kita mencari yang di atas ini, saudara? Ya, karena ada banyak orang, saudara, di dalam juga masa-masa susah. Yang saudara tahu ya, namanya Rockefeller itu, saudara. Waktu pada zaman perang dunia kedua itu lagi masa-masa susah. Tapi saudara, waktu dia doa, saudara. Tuhan itu buka jalan. Untuk dia juga bisa beli kapal-kapal yang bekas perang itu loh, saudara. Lalu dia rubah jadi kapal tanker, saudara. Dan sejak itu, saudara, itu hidup dia berubah. Ya, ada beberapa orang termasuk Thomas Edison segala macam. Mereka tuh yang menemukan penemuan-penemuan. Itu saya percaya, saudara, kalau engkau mencari. Karena juga siapa itu? Ada satu hamba Tuhan, saya lupa itu namanya, saudara. Dia melihat katanya di surga itu, saudara, ada begitu banyak benda-benda, saudara, penemuan yang di dunia ini belum ada. Waktu dia tanya, katanya ini apa? Oh, ini perpustakaan dunia, katanya. Ya, ini adalah orang-orang yang harus mencari Tuhan untuk mencari hikmatnya sesuai dengan bidangnya. Nanti Tuhan akan memberitahu, katanya. Haleluya. Oleh karena itu saya percaya, saudara. Yakobus pasal 3, 16, 17. Saudara, carilah hikmat yang di atas ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah, pertama-tama apa katanya? Murni. Selanjutnya, nah ini loh, orang yang dapat hikmat dari Tuhan itu adalah orang yang membawa apa? Coba ciri-cirinya. Pendamai, peramah, apalagi? Penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, saudara, saudara cek aja. Saudara mau tahu yang mana dari Tuhan atau enggak dari Tuhan? Hikmat yang mana yang dari Tuhan? Nah ini. Kalau hikmat yang membawa damai kepada orang lain, puji Tuhan, itu pasti. Kalau saudara juga membawa saudara untuk juga taat kepada hukum, penurut, jangan lawan hukum, jangan yang aneh-aneh. Ya, hari-hari ini banyak orang yang aneh-aneh. Ya, haleluya, kita doakan juga katanya besok. Supaya juga orang-orang yang aneh-aneh ini, Tuhan akan juga bungkamkan semuanya. Ada amin, saudara? Karena ini kebenaran, saudara. Jadi kita mesti berdoa, haleluya. Ya, jangan kita ini pikirannya juga cuplek gitu loh, saudara. Ya, apa itu namanya? Sempit gitu loh, saudara. Ya, haleluya. Ya, mestinya apa katanya? Penuh belas kasihan. Kita mesti punya hati empati loh sama orang lain. Ya, bukan saja itu katanya. Dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan juga enggak munafik. Jangan cuma asal ngomong, enggak pernah dilakukan. Nyuruh orang tapi sendiri enggak lakukan. Sama juga bohong, saudara. Ya. Dan dikatakan 18. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sebab katanya apa? Yang bukan dari atas itu semua adalah kita, kedagingan kita. Coba saudara lihat ayat yang 13 sampai 16-nya, ayat sebelumnya. Dikatakan gini, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Bagilah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi hikmat yang dari atas itu datangnya dari kelemah lembutan. Artinya gini, saudara, orang itu sudah lewati proses. Ya, hatinya lembut, mau dibentuk Tuhan. Ya, kita itu nggak ngeyel gitu loh, saudara. Nggak so tahu, ya. Ya, bahkan ngajarin Tuhan lagi, lebih pusing lagi, saudara. Ya,
Ini, ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berusaha melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, katanya. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Lihat, banyak orang yang dipakai setan loh, saudara. Ya, dan hati-hati loh, saudara. Ini model yang namanya iri hati, mementingkan diri sendiri. Ini udah kelihatan. Orang yang jahat nanti di akhir zaman ini akan semakin jahat. Saudara nggak heran. Saudara ada orang-orang nih di bangsa kita aja nih. Ada yang memang juga waduh, nggak masuk pikiran gitu. Sekolah di mana gitu, kita juga bingung, saudara. Ya. Nah, tapi saya percaya ini ada kuasa yang lain sedang mempengaruhi dunia ini. Kepada bangsa-bangsa juga seperti itu. Ya, makanya saudara kita mesti kejar-kejaran ini, saudara. Merebut mereka ini supaya pikirannya jangan dikuasai oleh hal-hal yang dari dunia ini, yang kedagingan, yang mementingkan diri sendiri, yang iri hati, saudara. Ini yang firman Tuhan katakan katanya. Itu juga katanya dia yang senang untuk juga berdusta, melawan kebenaran. Wah, itu bahaya, saudara. Yang hanya memegahkan diri. Ya, akan dikatakan ini dicatat baik-baik. Tetapi katanya bukanlah hikmat yang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Saudara bisa bayangkan itu. Ya. Sebab katanya di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Yang hari-hari ini kita lihat di dunia ini. Ya, oleh karena itu saudara kekasih, marilah mulai sekarang apa yang kita mesti kerjakan. Ini penting. Bagaimana untuk hidup kita? Pertama, jangan takut. Yang kedua saudara, lakukan seperti Filipi 4 ayat 8 dan 9 ini. Lalu dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, saudara cari kebenaran Tuhan. Semua yang mulia, cari kemuliaan Tuhan. Saudara, tidak ada kemuliaan yang juga datang begitu saja. Tapi semua penderitaan itu menghasilkan kemuliaan. Seperti Kristus hari ini. Dia sudah menderita dan dia mendapatkan kemuliaan. Dan saya percaya apapun proses yang kau sedang lalui, hadapi itu dengan kelemah lembutanmu. Ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirimu. Karena enggak semuanya juga saudara langsung kita bisa dapat. Ada prosesnya, ya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi. Semua yang adil, cari yang adil, saudara. Semua yang suci, apapun dalam kehidupan ini saudara, supaya juga saudara ini kekudusan, kesucian ini adalah hal yang utama. Semua yang manis saudara, ya memang yang manis-manis itu enak saudara. Tapi kalau makanan yang manis hati-hati saudara, ya bisa diabetes saudara, ya bisa juga penyakit-penyakit lain lagi yang masuk dalam diri kita. Ya jadi semua yang manis, ini pikiran kita mesti yang manis. Jangan saudara cuma carinya kecap manis, gula saudara. Tapi carilah yang manis-manis. Haleluya. Pikiranmu yang manis saudara. Itu yang akan juga membuat engkau bisa hidup. Semua yang sedap didengar. Perkataanmu. Karena bilangan pasal yang ke berapa itu? Saudara di dalam bilangan 14:28 itu. Bahwa juga dikatakan demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi Tuhan itu akan mengerjakan sebagaimana juga apa yang saudara juga ngomongkan. Makanya ngomongnya itu jangan yang jelek-jelek. Ya mulai hari ini nggak gampang memang saudara. Apalagi kita melihat kenyataan kok beda sama juga kenyataannya. Memang saudara tapi imanmu yang akan mengalahkan dunia ini. Haleluya. Ya. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, berbuat baik maksudnya saudara, patut dipuji, semua yang bisa juga dipuji, saudara, perbuatan yang dipuji orang, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dari apa yang telah kamu lihat, padaku lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Jadi saudara, Tuhan inginkan supaya saudara dan saya juga menjadi saksinya. Dunia ini membutuhkan kesaksian. Dan Tuhan sudah dan sedang memakai saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita kerjakan ini saudara. Supaya mulai hari ini, di dalam juga minggu-minggu palem, saya percaya hari Jumat mendatang, ini bukan perayaan di dalam Jumat Agung saja. Tapi kita bisa mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan itu sempurna adanya. Ya.
Ya, tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan Yesus. Tidak ada perbuatan yang begitu luar biasa selain perbuatan daripada Tuhan Yesus. Karena Dia melakukan ini untuk juga mengerjakan karya yang besar buat kita. Ya, imani ini, saudara. Pikirkan yang manis, yang baik, yang enak didengar, yang mendatangkan pujian, yang mendatangkan kesucian, yang mendatangkan juga daripada juga berkat untuk hidupmu. Ya, dan mulai sekarang jangan takut lagi akan kematian. Karena kematian itu adalah tukar baju, saudara. Adalah tidur sementara, perpisahan sementara. Dan saya percaya Tuhan sedang mengerjakan ini dalam diri kita. Ya, maut tidak berkuasa lagi. Katakan ini sama saya. Kasih yang indah, kasih yang mulia, hanya kutemukan di dalamku. Amin. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah. Kasihku, sekali lagi saudara katakan ini. Kasih, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu, hanya kutemukan di dalammu. Yesusku, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu, selalu di setiap waktuku, tiada, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau bukan. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau bukan kagum. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau ku kagum. Lagi, sekali lagi.
Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai bagiku. Engkaulah Tuhan juru selamatku. Engkaulah segala-galanya bagi hidupku. Yesus, kami berseru padamu. Tuhan, tolong kami ini yang lemah dan berdosa ini. Sucikan, kuduskan, muliakanlah nama-Mu di dalam hidup kami ini, Tuhan. Oh, Yesus, kami berseru atas nama-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat penderitaan-Mu. Engkau korban yang sempurna, korban yang sempurna bagiku. Kami tidak bisa membalas apa yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Dengan harta kami, dengan hidup kami tidak cukup, Tuhan. Karena Engkau sudah meninggalkan surga yang mulia itu. Engkau berpisah daripada juga ketritunggalan-Mu. Dan Engkau mau menjadi sama seperti dengan kami ini. Engkau lakukan itu karena Engkau mengasihi kami. Karena tanpa penebusan-Mu, Tuhan, kami tidak bisa dilayakkan untuk berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau lewat iman percaya kami kepada Engkau, iman percaya kami kepada Yesus yang Engkau utus itu, maka hidup kami sudah diubahkan. Dari hidup dalam maut, tidak lagi dalam juga hidup maut, tapi hidup dalam kekekalan yang Kau sudah sediakan. Terima kasih sungguh Tuhanku, Allahku, Bapakku. Engkau juga adalah sahabat. Di dalam juga segala penderitaan yang aku harus lalui. Dan aku percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau juga akan menolong keluargaku, usahaku, apa yang sedang juga aku gumulkan dalam juga kesaksian buat dunia ini. Dan aku tahu Tuhan Yesus, aku tidak mau takut lagi akan kematian, karena maut tidak berkuasa. Dan aku mau hidup berjalan dalam pikiran yang baru ini. Pikiran kebangkitan, pikiran kemenangan yang sudah Engkau sediakan. Dan kami ingin jalani itu. Karena apa yang kami pikirkan, itulah yang akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang ini. Kami sungguh-sungguh mau bertobat, berbalik dari jalan kami yang salah. Kalau selama ini Tuhan kami berjalan dalam manusia lama kami, hari ini kami mau matikan itu. Dan kami mau hidup dalam manusia baru kami. Supaya roh pikiran kami diperbaharui setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Sehingga apa yang menjadi rencana-Mu dapat terjadi pada diri kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat tanganmu saudara. Terima ini anugerah Tuhan. Kemuliaannya yang melebihi akal pikiranmu saudara. Kemuliaannya yang melampaui daripada juga segala masalahmu. Dan Kau sedang Tuhan bawa terbang tinggi. Sama sebagaimana Engkau juga pikirkan yang di atas. Yohanes 3:31 itu mengatakan, barang apa yang dari atas itu mengatasi daripada semuanya. Dan hari ini Tuhan sudah memberikan pernyataan itu kepada dia. Dia yang sudah mengalahkan maut. Dia yang sudah mengalahkan segala juga dunia ini. Mari saudara, kita taruh pikiran ini. Hiduplah jangan lagi dengan ketakutan akan kematian ini. Tapi hiduplah
dengan pikiran kebangkitan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima ini saudara. Biar saudara hidupi tiap-tiap harimu. Sikapmu, pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu. Apa yang kau lakukan kepada orang lain, lakukanlah seperti engkau melakukannya seperti kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang terbaik itu akan terjadi pada hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya ini berkata, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Bapak Panatua telah menyampaikan isi firman Tuhan kepada kita. Mari kita saudara-saudari seiman, kita bersama-sama doakan doa persembahan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau boleh memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh kami semua ini Tuhan anak-anak-Mu pasti sudah diberkati dan dikuatkan iman. Dan bertambah Tuhan kehidupannya Tuhan, boleh kami masing-masing boleh berubah lebih baik lagi Tuhan. Sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakailah dia lebih heran lagi Tuhan. Terutama kesehatan. Dan di mana berada Tuhan melayani, Tuhan memberkati dia. Pak Sofian Suteja, Tuhan sekeluarga boleh dengan baik-baik sehat. Dan kini saat Tuhan kami mau jalankan persembahan Tuhan. Kuduskan, sucikan, biarkanlah uang persembahan ini boleh mencukupi untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要去谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华做我继续，必全然得胜。耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华做我惊喜，必全然得胜。耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。一宿虽然
的帮助。一手虽然有苦境，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。Terima kasih Pak Sofyan, hari ini kita semua sudah diberkati. Saya setiap kali kalau masuk ke Jumat Agung di minggu-minggu ini, saya baca Yesus disalibkan, sebetulnya oleh tentara Romawi pada saat itu, tapi waktu saya baca itu sebetulnya di dalam hatiku, Yesus disalibkan oleh saya, oleh saudara. Ya, ini peristiwa salib ini cuma sekali terjadi di dalam sejarah manusia. Jadi saudara yang duduk di sini sebetulnya kita yang ambil bagian di dalam menyalib Tuhan Yesus. Kita yang berdosa, ya, karena Dia begitu mengasihi engkau. Sehingga dosa, upah dosa adalah maut. Harusnya kita yang disalib, kita yang kena maut itu. Tetapi Tuhanlah yang disalib karena kasih-Nya begitu besar. Sehingga substitute death, kematian yang digantikan oleh Tuhan, ini tidak pernah engkau akan dapatkan lagi. Dimanapun saja tidak ada. Ini satu kebenaran yang luar biasa saudara. Jadi Jumat Agung ini engkau sadar, Yesus disalib itu karena sayalah yang menyalibkan Dia, saudara dan saya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya berdoa, ya, saya mohon supaya saudara jangan lagi menyalibkan Tuhan. Kalau saudara sudah ditolong oleh Tuhan, ya, jangan lagi berbuat dosa, artinya seperti engkau mau menyalibkan Tuhan lagi. Amin saudara, amin. You harus punya tekad di dalam hatimu, iya Tuhan. Ya, biar kematian Tuhan di kayu salib itu bermakna saudara bagi engkau. Kalau enggak saudara, enggak ada artinya. Enggak ada artinya saudara. Tiap tahun you lalui seperti itu saja. Jadi tidak hidup, tidak menjadi rema. You terus masih seperti yang dulu. Ada lagunya gitu kan, aku mau seperti yang dulu. Nah, kau mati loh saudara, gue kasih tahu. Kita sudah lahir baru, kita harus hidup yang baru. Amin. Jadi jangan sampai kematian Yesus di kayu salib ini sia-sia. Saya percaya kematian Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Saudara tiap minggu di sini mendengarkan firman Tuhan. Tiap minggu di sini dikuatkan. Pastilah saudara bisa. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Pasti kita bisa. Yang penting, you mau atau enggak. Ya, modalnya sudah ada. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jumat ini, Jumat Agung, saudara siapkan hatimu. Ya, jam 10 pagi kita ke sini, kita ibadah bersama dengan Pak Yakub Susabda yang pimpin dan sekalian kita ada perjamuan kudus. Saudara sungguh-sungguh tahun ini, saudara ikut dengan hikmat. Nah, saudara akan menikmati berkatnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.赞美我救赎主。
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib, Ajaib. ajaib Tuhan. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami sadar Tuhan Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Di dalam hati kami, saat ini kami semua berjanji kepadamu Tuhan, kami tidak akan lagi menyalibkan Engkau. Tolong setiap kami ya Tuhan, sadarkan, insafkan kami dari dosa. Itu hanyalah pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan, kami selalu jatuh di dalam dosa. Tolonglah ya Tuhan, berikan kami kekuatan, supaya kematian Engkau di kayu salib tidaklah sia-sia. Sungguh kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Lahir baru, hidup yang baru yang Engkau berikan kepada kami menjadi nyata. Karena kami tidak lagi takut akan mati itu. Dan maut sudah ditelan oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat tangan-Mu, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib demi dosa-dosamu, dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini memberikan engkau kekuatan, penghiburan, hikmat, dan kekuatan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.